Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke demi NKRI harga mati. NKRI negeri kita wajib dipertahankan, dipertaruhkan. Bekerja sama, bersosialisasi dengan anggota institusi TNI dan Polri yang sanggup dan siap menjaga masyarakat rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke, yang menciptakan, menegakkan hukum, yang menciptakan keamanan dan pertahanan. Hal ini Abah sampaikan bahwa NKRI waktu tahun 2006 Abah dijegat oleh Sayyidina Husain. Hati-hati, nanti di NKRI akan dikacaukan dengan gelar-gelarnya Habib dan Habibah. Wajar yang gelarnya keturunan Arab Saudi itu jago dalam kitab Al-Quran, jago ngajinya. Maka umat-umat Islam Nusantara yang belum tahu wawasannya, pengalamannya, berhati-hati. Jangan mengkultuskan yang telah didoktrin-doktrin oleh gelar-gelarnya Habib. Gelar-gelarnya Habib itu tujuannya untuk mengadu domba. Itu adalah gelar Habib palsu. Abah sampaikan semuanya palsu. Karena amanah Rasulullah waktu zaman kerajaan raja itu, silahkan kumpulkan, ada keluarganya. Sudah 3 kali pulang pengajian Rasulullah sebagai penceramah. Di Arab Saudi itu Rasulullah diundang seperti berobat ke dokter, antri. Sekali berangkat itu pengajian itu 50 orang. Jadi Rasulullah belum pulang, baru 10 orang udah penuh lagi di rumahnya. Antri lagi, maka dibentuklah satu ajudannya. Ada keluarganya bercerita, saya sudah ketemu Rasulullah. Akhirnya saking ceritanya tersebut, berminatlah 2 hari 2 malam perjalanan ke rumah Rasulullah jalan kaki. Akhirnya 3 kali pulang, tidak bisa, akhirnya guling-gulinglah keluarganya Rasulullah. Penggallah saya. Ingat, zaman di Rasulullah dulu, timbulnya hukum penggal itu adalah hukum Islam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada raja. Maka di kerajaan Arab Saudi itu, yaitu kemenangan lomba syair Al-Quran, juara 1 terus. Maka diperintahkan dari Perdana Menteri, dari gubernur, dari wali kota, bupati, bahkan camat-camat diharuskan mengisi pengajian-pengajian. Dan bila mana tidak ada yang nurut, pasti dipenggal bila sampai kepada telinga sang raja. Demikianlah, maka diadanya dikumpulkan, tetapi disampaikan oleh Rasulullah, hai keluarga besarku, ini Habib dan Habibah itu sebagai kartu anggota. Gelar tersebut supaya tidak dipersulit untuk silaturahmi kepadaku. Seperti terjadi terguling-guling itulah dan minta dipenggal. Maka dikeluarkanlah fatwa Habib dan Habibah itu. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Husain kepada Abah. Maka hal ini tolong ulama-ulama Nusantara ini. Ingat, NKRI tetap Nusantara. NKRI adalah ibu pertiwi, bukan Arab Saudi, bukan Timur Tengah. Timur Tengah ya Timur Tengah. Islam itu bukan dari Islam milik orang Arab saja. Ingat. Nih, Nur Allah, kursiyus asolah Islam. Islam kursiyus asolah nur alif lam lam ah. Itu jabarkan. Nur itu adanya alif lam mim, alif itu dijadikan api, lam itu dijadikan air, lam itu dijadikan angin, ah itu dijadikan alam semesta. Ini Abah sampaikan. Jadi jangan ditelan, tolong dikupas dan dikaji apa sih Islam itu. Maka Abah tidak sanggup untuk bela Islam. Tinggal Abah minta berdoa kepada Allah, ya Allah. Nah, itu aja. Abah kata Islam, ya berdoalah engkau. Selemah-lamanya perjuangan itu doa. Ya, tapi di balik doa tersebut dahsyat, udah terbukti 2004. Aceh. Baru 3 hari jangan teruskan Padang Medan habis. Nah, itu bukti. Abah pengen membuktikan kata Islam. Islam ada dasarnya itu la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Sebab akibat. Yang sepele disepelekan. Nah, ini yang sekarang terjadi di NKRI ini dengan gelar-gelar Habib, menghujat, mengpinah, menghasut segala macam. Menyebutkan bahwa Pak Jokowi
presiden ilegal, tapi masih hidup di NKRI. Pengen amat mendompeng. Kami bangga dengan Pak Jokowi, itu presidenku. Ya, itu presiden milik NKRI. Kenapa kau ini hidup di Jakarta? Berkoar-koar, kau ini orang munafik, Rizik. Ya, jangan ingat-ingat kan Lampung sudah dibuktikan. Ya, Syekh Ali Jabir dibuktikan itu sebagai tumbalnya. Anggota TNI Polri tidak ada yang sanggup menangkapnya. Tapi di Lampung diselesaikan. Itu udah bukti. Ya. Ingat, keturunan Arab Saudi di NKRI banyak. 2 teroris Malaysia ini, Abah inilah yang mengunci. Bila mana diizinkan, ya. Abah SMS siapkan dalam tempat kepada Pak SBY waktu masih presiden. 7 hari negara Malaysia Abah siap ratakan. Ingin menjajal ilmu Allah, benar nggak? Karena demi NKRI harga mati. Hal ini Abah bukan main-main ini. Bila mana Abah ini tidak segan dengan hukum, Abah menjunjung tinggi hukum, harus makanya Freddy Sambo itu hukum mati. Nggak ada yang cerita, tolong dibuktikan kepada aparatur hukum, penegak hukum. Dengan hukum itulah ketegasannya, NKRI akan nyaman, aman. Karena Abah sebagai propor pemberantasan tindak kejahatan, begal-begal itu jangan sampai di tangan polisi, selesainya di tangan anggota polisi itu peti eskan. Karena keluar masuk bui itu sama aja disekolahkan. Kalau bila mana begal tersebut tangkap polisi berarti selamat. Maka alhamdulillah. Nah itu, Abah di Polres Lampung Selatan tuh disebutnya preman. Karena ada begal dipatiin di hadapan polisi, udah peti eskan. Karena masyarakat ingin aman. Ujung-ujung apa? Anggota polisi juga nyaman, enak, merasa terjaga, keamanan udah mumpuni dan madani, masyarakat ngerti. Biarkan polisi jalankan tugasnya, bila mana ada kekacauan, kami siap di depannya. Nah itu, ingat, damai itu indah. Inilah Panglima Komando Lampung Bersatu, damai itu indah. Tapi ingin ciptakan keindahan itu perlu dibutuhkan dengan setetes darah. Abah sampaikan, udah dibuktikan 2012. Itu, kenapa Abah SMS? Karena ingin damai. NKRI ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jangan coba-coba diusiknya. Hal inilah kita saling menjaga, menghormati, saling mengayomi, karena NKRI adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. NKRI tidak bisa, adalah NKRI negara bagian Islam. Islam telah menurunkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 25 Nabi yang diperintahkan oleh Islam. Alam semesta ini adalah karena faktor Islam. Ingat, kepada masyarakat NKRI jangan terlalu mengkultuskan gelar-gelarnya Habib. Ya, Abah tidak sama sekali Abah yang memberontaknya. Itu. Bahkan hari Jumat waktu terjadi 212 Abah hujankan dari Pulau Erang. Nyatanya banyak ustadz tidak sanggup menahan hujan. Ya, Abah minta hujan, berdoa kepada Allah, Allah yang ngabulkan. Abah yang berdoanya. Supaya apa? Tidak jadi terjadi anarkis, dan bila mana terjadi panas jelas kerusuhan. Jelas di sana saudaraku anggota TNI Polri repot. Ya, jelas akan jadi korban. Siapa dalangnya? Nah itu, siapa yang mau diadu dombanya? Umat Islam Nusantara. Yang dibodohin otaknya. Islam itu dalil akli ya untuk berpikir cerdas. Otak dalil akli ini. Dalil nakli yaitu batin, pengakuan. Kalau Aceh kalau bukan karena Abah ini minta 7 meter dengan masjid. 2 teroris ini kalau bukan karena Abah. Itulah kesombongannya. Karena ada hawa nafsu. Tapi ada faktor yaitu pengakuan, yaitu kejujuran dan kependustaan. Hal ini kepada saudara-saudaraku yang berjuang ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih banyak, semoga dimuliakan oleh Allah
tolong ulama-ulama cerdaskanlah, karena jangan sampai NKRI ini seperti negara Irak dan Iran. Ya, karena di Arab Saudi itu dulu zaman hukum penggal, maka orang-orang suku Arab itu takut karena di Arab Saudinya bermasalah. Kaburlah dari negaranya ke Asia. Itulah. Pengen tahu dulunya gelar Habib-Habib itu mencari makan untuk gelarnya. Padahal bukan ada hubungan kaitan dengan keluarga Rasulullah. Wajar dia jago ngaji, pinter ngaji, hadis semua. Wajar dia di Arab Saudi. Nah itu. Ya. Jadi Abah sampaikan. Jangan bodoh. Ya. Pulau Bali dibom. Pulau Bali itu bagian mana? NKRI. Marriott dibom, Jakarta, siapa itu? Lampung punya Lampung juga, punya orang Jawa juga, punya orang Kalimantan juga, punya orang Papua juga. Ya, mari kita bentukan demi NKRI harga mati, satu komando, damai itu indah. Abah berpesan nih, Masya Allah, Abah udah nggak tahan dengarnya itu. Kalau Abah pendiam itu udah selesaikanlah. Namanya Panglima Komando, udahlah. Ingat ya, di Lampung sudah dibuktikan Syekh Ali Jabir itu. Apa buktikan? Anggota TNI, anggota Polri tidak ada yang sanggup. Karena apa? Beliau ada jaminan pangkat, ada jaminan gaji, ada jaminan segala sanksi-sanksi. Bila mana rakyat bangkit, itulah resikonya. Karena NKRI ini negeri kita loh. Ingat, ya, jangan buat ulah. Banyak keturunan Arab di Indonesia ini. Jangan sampai marah ini. Putra Nusantara ini jangan sampai marah-marah lah. Kami tidak akan pikir agama, hilangkan agama itu. Urusan pribadi. Ya. Hablum minallah, asyhadu alla ilaha illallah ukwa hablum minallahi. Itu pribadi dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ukwa wa rasuliha hablum minanas. Dengan alam yang nyata. Kata Rasulullah, silahkan berhubungan lain agama juga. Silahkan silaturahmi. Jangan lihat itu agamanya. Silahkan berikan pendapat, pemikiran yang benar dan salah. Nah, ini yang benar, ini yang salah. Tunjukkanlah ihdinas siratal mustaqimnya yang benar. Mereka yang umat-umat Islam itu aset Islam juga. Ingat, Abah berpesan kepada putra-putri Nusantara, jangan terkecohkan dengan gelar-gelarnya Habib. Ingat, negara Irak dan Iran hancur lebur sekarang ini, miskin. Rata bangunannya dengan bumi. Akibat ulah-ulah itu. Abah tahu nggak? Ada yang dengar langsung Abah. Langsung dengar suara angin bicara, ya Allah. Begitu sadisnya. Nah inilah. Maka tolonglah, silakan berjihad kepada ulama-ulama Nusantara ini. Ya, kita memang benar berangkat haji ke Arab Saudi itu karena itu pusar bumi. Yang Arab Saudi yang jadikan Ka'bah itu bekas pantatnya iblis. Batu Hajar Aswad itu adalah penyanggah tulang ekornya iblis. Maka ruas-ruas tulang ekornya patah menjadi 7. Ingat, tidak berdaya selama 7 hari 7 malam. Maka api nomor 1 Arab Saudi jadi padang pasir, itu buktinya. 41 hari baru dipindahkan oleh malaikat Jibril. Maka api pun oleh malaikat Jibril tidak terasa panasnya. Karena itu udah golongan nur, yaitu yang disebut alif lam mim. Ya, alif itu Allah, lam itu 70.000 malaikat, mim itu adalah Muhammad, isinya la ilaha illallah, asolah. Makanya Rasulullah itu saat sakaratul maut itu asolah. Itu yang dipanggilnya. Yang disebutkan asolah 3 kali didengarkan oleh Siti Aisyah. Ingat itu. Tidak ada cari dalil mana, firman apa, nggak ada. Firmannya la ilaha illallah itu dijabarkan.
Apa makna la ilaha illallah? Apa sebabnya la ilaha illallah keluar? Apa yang terjadi la ilaha illallah? Apa, dari mana unsurnya? Kenapa? Ya, nur Allah itu apa? Nur itu adalah alif lam mim. Alif itu dijadikan api, kursinya sholat lohor. Lam itu dijadikan air, kursinya asolah lohor. Ya, nur kursius asolah isya, alif kursius asolah subuh, lam kursius asolah lohor, lam lagi kursius asolah asar, itu kursius asolah maghrib. Ya, alif dijadikan api, lam dijadikan air, lam lagi dijadikan angin, itu dijadikan alam semesta jagat raya ini. Ya, itu pengen tahu terjadinya. Maka selain umat Islam itu, maka berlomba-lomba di luar negeri itu yang cerdas-cerdas SDM-nya masuk Islam. Jadi umat Islam karena tahu akhirnya. Ya. Ingat, satu dosa yang seringan kapas terbang terbawa angin setingginya itu hukumannya 40.000 1 tahun nanti. Dengan dosa tukang maksiat sama 40.000, tapi lain hukumannya, yaitu api nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 7 kelas lapis api, yaitu hawa nafsu. Malaikat Jibril 70.000 malaikat itu bukan ini, mereka adalah sebagai pengawas nanti di yaumul kiamah. Siapa yang menyiksa diri kita? Ya nafsu kita. Siapa yang terjadi? Ruh kita. Jasad kita akan kembali kepada bumi tadi, ke asal muasalnya. Kata la ilaha illallah. Cuman ruh itulah yang akan terjadi. Maka selain umat Islam itu udah disiapkan duluan di neraka di sana. Tapi umat Islam dikumpulkan di padang mahsyar, diperhitungkan. Ingat, siapa yang manusia memiliki 2 kalimat syahadat berarti itu udah Islam. Ngaku tidak ngaku. Hati-hati, yang memiliki 2 kalimat syahadat itu berarti udah Islam. Aslamah keselamatan. Perlu dijaga, perlu dirawat. Karena nanti sakaratul maut, yaitu waktu yang berkuasa. Awal akhir nanti akan datang. Setelah nyawa dicabut dari raga kita sudah tidak berjaya, yaitu lam itu. Asar, akhir waktu. Kalau sudah akhir waktunya, napasnya tidak ada, sudah maut itulah. Maka Abah sampaikan, jabarkan itu kepada ulama-ulama. Makanya alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Ya, udah keliling alam jagat Pulau Jawa, tanyakan, hanya Allah yang tahu di mana Allah itu. Alif itu Allah, lam itu 70.000 malaikat, mim itu Muhammad, isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu. Di situ disebutkan as-sholah as-sholah. Nah, maka adanya alif itu takbiratul ihram, lam itu ruku, mim itu sujud dan salam. Yaitu as-sholah. Abah sampaikan. Jadi makna sholat itu dari mana unsurnya? Kenapa ada 5 waktu? Itu dijabarkannya. Intisari daripada Islam itu. Maka kepada seluruh yang ada gelar Habib-Habib, jangan sombong. Ya, Abah tahu itu batu hajar aswad itu bukan dari sorga. Ya, batu hajar aswad itu menyanggah pantatnya iblis. Kenapa? Disempatnya pantatnya iblis 41 hari di situ gerung-gerung, makanya Timur Tengah jadi padang pasir. Akibat api nomor 1. Digendong oleh malaikat Jibril lewat Israel, maka negara Israel itu. Abah kaji kenapa Israel itu negara yang tidak ngerti-ngerti. Nah ini sasakalanya, wasil-silahnya. Kalau pengen tahu, sekarang ada di lapisan ke-7, nanti dipersiapkan untuk neraka yang terjun, neraka Jahanam itu adanya di lapisan ke-7, api nomor 1. Abah jabarkan, karena 41 hari Abah ini pengen ketemu iblis, karena alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Kenapa orang berangkat ke Langkawi kaya raya?
Kalau ketemu dengan iblis, salaman ke iblis, kenalan seperti dengan malaikat Jibril ngegendong iblis itu, Abah bisa kaya. Abah tinggal ngomong, "Hei iblis, si Nyi Roro Kidul itu suruh kirim itu 1 kontainer emas ke sini." Dia membantah, pecat aja jadi Nyi Roro Kidul. Lapor sama iblis itu. Pusing-pusing amat, kan gitu. Ternyata antara dukun dan duit, sakti duit. Dukun itu duduk dengan tekun, ya. Duit itu doa, usaha, ikhtiar, tekuni, baru ngertos. Maka disitulah cerdas. Itulah yang disebutnya la ilaha illallah. Intinya. Nah, ikro ucapan, ikro dengarkan, ikro lihatkan, ikro pikirkan, ikro lakukan. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaqnya itu proses ke depannya. Nah itu demikian, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.